Kita buka acara pidato kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Yang pertama-tama dan yang paling utama, segala puji bagi Allah yang telah mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, dan sehingga kita dapat merayakan pada besok pagi hari kemerdekaan negara kita Republik Indonesia yang ke-78. Alhamdulillah, salawat serta salam yang selalu tercurah kepada baginda besar, pimpinan kita, pemimpin orang-orang beriman, sang pelita di dalam kegelapan, sang pemberi khabar kegembiraan dan khabar ketakutan, yaitu baginda besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dan yang paling saya hormati kepada seluruh dewan juri lomba pidato Pondok Pesantren Tahasus Diniyah, dan yang saya hormati kepada seluruh hadirin yang berbahagia. Marilah kita masuki pada tema saya yang akan membawakan bahwa perjuangan kemerdekaan negara ini tidak lepas dari para perjuangan para pahlawan negara kita. Sesungguhnya mereka rela mengorbankan tetesan darah bahkan nyawa mereka yang satu-satunya demi kemerdekaan negara kita. Mereka berjuang dengan sungguh-sungguh dan pantang putus asa hanya demi negara yang mereka cintai. Sesungguhnya kita patut mencontoh perilaku mereka, pantang putus asa dalam berusaha untuk mendapatkan yang mereka inginkan. Sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jadda wajada, yang artinya wallahu a'lam, barang siapa bersungguh-sungguh niscaya akan mendapatkannya. Karena itulah para pahlawan bersungguh-sungguh berjuang dalam merebut kemerdekaan negara kita, hanya untuk memerdekakan negara yang mereka cintai. Sesungguhnya kita harus bersyukur karena dengan perjuangan para pahlawan sehingga kita dapat merasakan kemerdekaan dengan indahnya, dengan nikmatnya kita dapat merasakan kebahagiaan tanpa harus merasakan perjuangan, tanpa harus meneteskan darah bahkan nyawa yang satu-satunya. Coba kita renungi bagaimana perjuangan para pahlawan pada zaman dahulu. Mereka rela meneteskan darah dan bahkan menyerahkan nyawa mereka yang satu-satunya hanya demi negara yang mereka cintai. Dan bahwa perjuangan negara Indonesia ini tidak terlepas dari perjuangan para ulama. Ketika mereka memberi semangat kepada para pejuang dengan mengumandangkan takbir sehingga takbir itu bergema di mana-mana sehingga membangkitkan semangat para pejuang, sehingga mereka dapat merebut kemerdekaan negara kita ini. Sesungguhnya sungguh mulia pengorbanan mereka. Seharusnya kita harus mengenang bagaimana pengorbanan para pejuang, bukannya hanya dengan menyia-nyiakan waktu kita hanya untuk bermain. Sesungguhnya kita harus berusaha dan berjuang untuk mempertahankan negara kita dengan mempersatukan hati kita tanpa adanya perpisahan dan memperkuatkan persatuan. Karena sesungguhnya dengan persatuan itulah sehingga negara kita menjadi kuat dan kokoh. Sesungguhnya dengan berkat para pejuang kita dapat merasakan kemerdekaan negara kita. Marilah kita rasakan bagaimana perjuangan mereka di zaman dahulu, bagaimana mereka melawan senjata-senjata yang berbahaya hanya dengan bermodalkan bambu runcing sehingga mereka dapat merebut kemerdekaan. Sesungguhnya begitu keras perjuangan mereka untuk merebut kemerdekaan negara kita. Karena mereka cinta dengan negaranya, karena mereka menghidupkan hadisnya Rasulullah
yang bagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbul watan minal iman, yang artinya Allahu a'lam, sesungguhnya cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Marilah kita tunjukkan bagaimana rasa cinta kita kepada negara kita ini dengan mempersatukan, dengan mempererat dari persaudaraan kita tanpa memandang fisik, kelebihan dan kekurangan satu sama lain, hanya untuk kita dapat mempertahankan kemerdekaan negara kita ini. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah war-ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الطائم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. أما بعد, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang mana dengan ta'alluq qudrat dan iradatnya lah kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, yakni dalam rangka memperingati hari kemerdekaan yang ke-78 tanah air yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan ini. Dan salawat serta salam semoga selalu dapat kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena beliaulah kita semua terlahir ke alam dunia yang fana ini, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflaq. Yang al-fakir hormati seluruh kaum juri dan seluruh para hadirin, yang al-fakir hormati seluruh dewan juri dan seluruh para penonton yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita, memanjangkan umur kita, mensehatkan dalam kita dalam keadaan taat kepada beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Tanpa mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada seluruh hadirin, langsung saja Al-Fakir mulai pidato singkat ini dengan judul mensyukuri kemerdekaan. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang mana artinya wallahu a'lam. Jikalau kalian bersyukur atas nikmatku, niscaya aku akan tambah. Dan jikalau kalian kufur atas nikmatku, sesungguhnya azabku akanlah pedih. Maka pada saat-saat kita memperingati hari kemerdekaan seperti sekarang inilah perlu kita bersegar kembali ingatan kita bahwa kemerdekaan yang sekarang ini kita nikmati adalah hadiah yang sangat besar daripada para pejuang-pejuang yang telah mendahului kita. Karena kita semua tahu bahwasanya kemerdekaan yang sekarang ini kita nikmati ditebus dengan beribu-ribu jiwa, ditebus dengan lautan darah, ditebus dengan harta yang tidak ditebus dengan harta-harta yang tidak ternilai jumlahnya. Maka sudah sepantasnya lah kita menjaga sama-sama menjaga kemerdekaan ini, karena kemerdekaan ini adalah amanat daripada para pejuang yang telah mendahului kita.
Maka sudah sepantasnya kita semua sama-sama menjaga kemerdekaan ini, karena sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena beliaulah semua ini dapat terjadi. Dan sebagai tanda penghormatan kita kepada para pahlawan yang telah mendahului kita, marilah kita sama-sama berdoa untuk mengenang jasa-jasa mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al jannata manazilahum wa masakinahum ya arhamar rahimin. Mungkin hanya ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mungkin hanya itu yang dapat Al-Fakir sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada dewan juri yang saya hormati, jajaran guru yang saya hormati, serta para hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan juri dan hadirin sekalian, izinkan saya meminta waktu kalian sebentar untuk membacakan pidato saya yang berjudul Kesabaran Menuju Kemenangan. Para hadirin sekalian yang berbahagia, pada esok hari tepat 78 tahun yang lalu, 17 Agustus 1945, kita bangsa Indonesia berhasil meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Suara-suara gemuruh merdeka bergema di seluruh negeri dengan tegas, merdeka, merdeka, merdeka. Hari di mana kita juga mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang. Hadirin sekalian yang berbahagia, seperti yang kita ketahui, meraih kemerdekaan bukanlah hal yang mudah. Butuh perjuangan jiwa dan raga. Beribu-ribu tahun negeri kita dijajah, diinjak-injak, dirampas kesejahteraannya oleh para penjajah yang kejam. Beribu peperangan nyawa serta beribu liter darah telah dikorbankan atas kebiadaban para penjajah. Namun para pahlawan kita tanpa rasa menyerah dan penuh kesabaran, seperti dikatakan dalam sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna nasra ma'a sabri wa anal faraja ma'al qarbi wa anna ma'al husri yusra. Ketahuilah bahwa kemenangan itu bersama kesabaran, dan kesulitan, dan jalan keluar itu bersama kesulitan, dan bahwasanya di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Atau jika di dalam Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al husri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Quran surah Al-Insyirah ayat 5. Tanpa rasa menyerah dan penuh kesabaran itulah para pahlawan kita berhasil meraih kemerdekaan. Jalan Pegangsaan Timur menjadi saksi bisu dikumandangkannya Proklamasi Republik Indonesia. Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Insinyur Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan. Berkibarnya sang saka merah putih dengan iringan lagu Indonesia Raya.
Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan saksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Hadirin sekalian yang berbahagia, kemerdekaan kita merupakan rahmat dan anugerah dari Allah yang sangat besar atas perjuangan bangsa Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus harus meningkatkan rasa nasionalisme yang tinggi. Meningkatkan rasa nasionalisme yang tinggi dengan cara belajar, dan belajar. Belajar bukanlah hal yang sulit, apalagi jika kita memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Maka kita harus menjadi generasi penerus yang berguna bagi nusa dan bangsa. Mungkin demikian itu saja pidato singkat dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang tak pernah pilih kasih, tak pernah pilih sayang, yang selalu tercurah tak terbilang. Dengan rahmat dan taufiknya tidak dapat berkumpul, bertatap muka, beradu pandang di acara yang penuh kasih sayang. Yang kedua, selawat serta salam selalu tercurah kepada putra Abdullah, junjungan alam, sang pahlawan yang tak pernah mencari lawan, sang proklamator yang tak pernah menjadi seorang koruptor, seorang proklamasi yang tak pernah buruk hati. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad SAW. Dialah yang telah membawa kita dari masa kegelapan menjadi masa yang terang menderang, diterangi oleh iman, Islam, dan ihsan. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin dan hadirat yang insya Allah selalu diberi rahmat. Dengan tema merebut kemerdekaan dari tangan para penjajah, sudah menjadi fakta dalam sejarah internet, dalam sejarah nasional, bahwa kemerdekaan direbut dari tangan para penjajah. Mayoritasnya direbut oleh pejuang-pejuang mukmin. Yang dipimpin oleh sebagian kalangan seperti kiai, ustaz, tokoh agama, dan lain-lain. Yang mereka lakukan itu bukan semata-mata karena untuk memenuhi panggilan Ibu Pertiwi untuk merdeka, tetapi panggilan suci yang datang dari hati mereka. Semangat nasionalisme para pejuang inilah yang membuat kita merasakan kemerdekaan yang indah sekarang ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
khairun wasi' Ahsanu ta'wil. Sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulul amri di antara kamu. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ke jalan Allah dan kembalilah ke jalan Rasul. Dan jika kamu beriman kepada Allah di hari kemudian, itu lebih baik daripada, lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya. Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Kita lebih mendalami makna tersebut. Ayat ini adalah landasan bagi kita. Landasan bagi orang yang beriman dan berbangsa dan bernegara. Namun jika kita berbangsa dan bernegara, harus sesuai dengan syariat Islam, bukan sesuai kehendak diri kita sendiri. Kita adalah masyarakat yang mempunyai sifat nasionalisme dan mempunyai harga diri yang tinggi, bukan seperti masyarakat yang mempunyai harga diri seperti sandal swallow. Dibayar 100.000, mau ini mau itu, pilih ini pilih itu, tapi setelah dibayar kita diinjak-injak sebagai sandal, jalan ke sini jalan ke sana, demo ini demo sana, dan bingung kenapa hidup jadi seperti ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyati ajmain, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat karunia beliau kita bisa berhadir pada acara hari ini. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada seluruh dewan juri dan seluruh hadirin santri rahimakumullah. Kebetulan sekali kita berada dalam satu bulan yang agung dalam kalender Masehi, yaitu bulan Agustus. Di dalam bulan Agustus ada satu angka yang sangat spesial untuk seluruh rakyat Indonesia. Berapakah angka tersebut? Betul, 17. Di dalam 17 Agustus ada kejadian yang menarik dalam seluruh negara Indonesia, yaitu adalah kemerdekaan negara kita Indonesia.
Sekarang sudah merdeka negara kita, dalam proses-proses yang maju. Ada pembangunan seperti perusahaan, pembangunan tempat ibadah, dan pembangunan dalam pendidikan ilmu pengetahuan. Kenapa negara kita bisa membangun bangunan seperti itu? Kenapa bisa membangun bangunan seperti itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu atau tidak? Kenapa bangunan-bangunan tersebut bisa dibangun? Karena negara kita aman. Hanya negara yang amanlah yang bisa membangun bangunan seperti itu. Tak terasa sudah 78 tahun negara kita merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang. Tak terasa pula bahwa negara kita sudah aman damai dari penjajahan Belanda ataupun Jepang. Kenapa negara kita menjadi merdeka? Ada yang tahu? Karena perjuangan para pahlawan yang rela mengorbankan diri mereka untuk negara kita. Kita doakan mudah-mudahan pahlawan-pahlawan kita masuk surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita kembali renungkan kepala kita dengan mengingat perjuangan para pahlawan-pahlawan kita yang mereka telah rela mengorbankan diri mereka untuk kemerdekaan negara kita Indonesia ini. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyyu ba'dahu amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, dan atas karunia-Nya jugalah kita bisa berkumpul berataan di tempat yang mulia ini, di pondok pesantren kita tercinta, di pondok pesantren Takhasus Diniyah, dalam rangka memperingati momen kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hari ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Nah, berdirinya ulun di sini, Allah hendak menyampaikan pidato yang berhubungan lawan kemerdekaan. Bermula kemerdekaan itu ialah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang bahari, khususnya para pahlawan kita, untuk berjuang untuk keadilan dan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Hajj ayat 39 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha
nasrihim laqadir. Artinya wallahu a'lam. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi, dan Allah Maha Kuasa, dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Nah, ayat tadi mengajari lawan kita betapa pentingnya kemerdekaan bagi orang-orang yang dulunya mengalami penindasan dan penderitaan. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya wallahu a'lam. Hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, ayat tadi mengajari lawan kita pentingnya mengenal dan menghargai satu sama lain. Lawan juga ayat tadi mengingatkan lawan kita untuk memelihara persatuan dalam keberagaman, menghargai satu sama lain, dan saling tolong-menolong untuk mencapai kemaslahatan bersama. Akhirnya dengan ada dalil-dalil tadi, kita sebagai santri kita harus bisa menjalankan peran sebagai warga negara yang bertanggung jawab, jujur, dan bisa menghargai jasa-jasa pahlawan kita. Kemerdekaan adalah ladang amal bagi kita untuk berkontribusi untuk membangun negara yang kuat dan maju dengan semangat ukhuwah, kejujuran, dan keteladanan. Demikianlah pidato yang dapat ulang sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Segala puji hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati para dewan juri dan para hadirin. Allah Ta'ala berfirman, wa faddalallahu al-mujahidin 'ala al-qa'idin ajran 'azima. Dan Allah Ta'ala melebihkan orang-orang yang berjihad akan pahala yang besar. Hendaklah kita mengingat perjuangan para pahlawan kita yang mereka berjuang demi bangsa, negara, dan tanah air kita. Seharusnya kita, para penuntut ilmu, meneruskan warisan mereka. Meskipun kita tidak ikut berperang, meskipun kita tidak ikut berjuang, tapi perjuangan dan perperangan kita sekarang adalah perjuangan melawan hawa nafsu dan kebodohan. Kiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Salah dan khilaf minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi